Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menurul Mutia dari Rombel 1 dengan NPM 2310701019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih antibiotik itu. Nah, sebelumnya antibiotik itu masuk ke dalam kelas kode pakan golongan ke-8. Nah, antibiotik itu berasal dari bahasa Latin. Yang pertama itu anti, yang artinya lawan. Yang kedua itu bios, yang artinya hidup. Nah, antibiotik di sini memiliki artian yaitu zat kimia yang diperoleh atau yang diproduksi oleh mikroorganisme hidup. Contoh mikroorganisme hidup di sini bisa berupa fungi atau bakteri-bakteri lainnya. Nah, antibiotik yang udah diedarkan atau yang sering diedarkan atau banyak dikenal oleh kalangan beberapa orang itu, contohnya itu ada penisilin, yang kedua ada basitrasin, yang ketiga itu ada eritromisin, yang keempat itu ada tetrasiklin. Nah, yang selanjutnya itu fungsi dari antibiotik untuk ternak. Apa sih fungsi antibiotik sendiri itu untuk ternak? Nah, yang pertama itu berfungsi untuk pengobatan penyakit. Nah, antibiotik di sini berfungsi untuk pengobatan penyakit. Ketika si ternak mengalami penyakit, bisa diobati menggunakan antibiotik sebagai obat untuk si ternaknya itu sendiri. Yang selanjutnya itu fungsinya untuk mengobati infeksi bakteri. Nah, antibiotik di sini sangat efektif untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri. Contohnya itu pada sapi perah, infeksinya itu matitis. Nah, yang selanjutnya itu mencegah penyebaran penyakit dan mencegah penyakit. Misal pada saat si ternak itu setelah dioperasi atau setelah mengalami luka. Nah, ketika luka itu masih ada atau luka itu masih belum sembuh, itu bisa disembuhkan menggunakan antibiotik untuk mencegah penyebaran infeksi. Ketika infeksinya menyebar, maka si ternak akan semakin parah sakitnya dan dapat menulari ke ternak lainnya. Nah, yang selanjutnya itu selain antibiotik berfungsi dalam bidang pengobatan atau dalam bidang terapi, antibiotik juga berperan penting dalam bidang industri pakan ternak. Nah, gimana sih caranya kok bisa berfungsi dalam industri bidang ternak itu sendiri? Nah, caranya itu antibiotik ditambahkan ke dalam ransum untuk mempercepat pertumbuhan ternak, untuk menurunkan FCR, dan untuk meningkatkan efisiensi pakan tanpa menurunkan pertumbuhan, tanpa menurunkan laju pertambahan bobot badan. Nah, yang selanjutnya itu berapa sih dosis dalam penggunaan antibiotik di sini? Nah, dosis dalam penggunaan antibiotik itu tergantung berbeda-beda, tergantung dalam beberapa faktor. Yang pertama itu tergantung dalam jenis hewannya itu sendiri. Misal antibiotik penggunaan pada sapi, pada ayam, pada babi, dan pada jenis hewan-hewan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya itu tergantung pada umur dan bobot pada si ternaknya. Nah, yang selanjutnya itu tergantung pada infeksi yang dialami oleh ternak itu sendiri, dan bergantung juga pada jenis antibiotiknya itu. Ketika antibiotik dengan penisilin dan antibiotik lainnya itu memiliki dosis yang berbeda-beda. Nah, biasanya dosisnya itu tertera dalam belakang bungkus antibiotik atau di belakang bungkus jenis antibiotik itu sendiri. Misal kita beli antibiotik penisilin. Nah, di belakangnya itu ada kegunaan sama aturan penggunaan dosisnya. Nah, misal sebagai contoh, misal hewan sapi, terus jenis infeksinya itu pneumonia. Nah, antibiotik yang digunakan itu apa sih? Biasanya antibiotik yang digunakan itu oksitetrasilin dengan dosis 10-20 mg. Nah, itu cukup 1 kali sehari saja penggunaannya. Cara ngasih antibiotiknya itu gimana sih? Nah, caranya itu bisa dengan cara injeksi intramuskular. Nah, yang selanjutnya itu pada hewan ayam. Misal jenis infeksinya itu kolibasilosis. Nah, kolibasilosis ini kan jenis infeksinya. Nah, antibiotik yang digunakan untuk mencegah infeksinya itu apa sih? Nah, di sini kita bisa menggunakan amoxicillin. Nah, dosisnya itu seberapa sih? Nah, dosisnya itu 5-10 mg. Nah, ini caranya cukup ditaruh dalam air yang buat minum si ayamnya itu saja.
Nah, yang selanjutnya itu cara injeksinya itu melalui oral. Nah, yang selanjutnya itu pada hewan babi. Contoh jenis infeksinya itu erysipelas. Nah, antibiotik yang digunakan itu apa sih? Antibiotik yang digunakan itu bisa berupa penisilin. Nah, dosis penggunaannya itu berapa sih? 2000 sampai 40.000 UI atau per kilogram, tergantung berat badannya itu si babi itu umurnya berapa, berat badannya juga berapa, itu berbeda-beda. Nah, cara ngasih antibiotiknya itu melalui apa sih? Nah, ini caranya hampir mirip dengan sapi, yaitu melalui injeksi intramuskular. Nah, yang selanjutnya itu apa sih efek samping jika si ternak kekurangan dalam mengonsumsi antibiotik? Nah, efek sampingnya itu dapat mengalami tingkat kematian yang tinggi. Kenapa kok bisa tingkat kematiannya itu tinggi? Misal pada saat ternak mengalami sakit atau mengalami penyakit atau mengalami infeksi. Nah, saat si ternak mengalami sakit atau mengalami infeksi, kita peternak tidak memberikan antibiotik, maka si ternak itu akan semakin parah infeksinya dan semakin parah penyakitnya karena tidak dilakukan pengobatan atau dibiarkan begitu saja. Nah, ketika ternak itu sakit, otomatis kan produktivitas si ternaknya itu akan menurun. Terus juga si ternak nggak mau makan, nggak mau minum. Misal produktivitas ternaknya itu menurun pada sapi perah. Ketika sapi perah tidak mau makan, tidak mau minum, otomatis kan produksi susunya juga akan semakin menurun, kualitasnya juga akan menurun. Nah, yang selanjutnya itu apa sih efek samping dari kelebihan penggunaan antibiotik? Nah, efek samping dari kelebihan penggunaan antibiotik itu dapat menyebabkan resistansi antibiotik. Yang awalnya antibiotik itu berguna untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri patogen, ketika kita memberikannya terlalu banyak atau dosisnya terlalu banyak, maka bakteri itu akan resisten atau sulit untuk dibunuh. Yang awalnya antibiotik bisa membunuh, lama-kelamaan bakteri itu jadi sulit untuk dibunuh. Yang selanjutnya itu gangguan keseimbangan mikroorganisme. Antibiotik tidak hanya membunuh bakteri jahat, tetapi juga bakteri baik yang berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, yang selanjutnya itu metabolisme antibiotik dalam pencernaan hewan. Gimana sih metabolismenya? Nah, cara metabolisme antibiotik di sini yaitu dengan cara antibiotik bekerja dengan menghambat pertumbuhan atau membunuh pertumbuhan bakteri patogen dalam saluran pencernaan. Nah, ketika bakteri patogen terhambat pertumbuhannya atau dibunuh pertumbuhannya, maka saluran pencernaannya itu akan semakin meningkat kesehatannya dan akan semakin efektif atau semakin efisien dalam penyerapan nutrisi. Nah, yang selanjutnya itu mekanisme kerja antibiotik terhadap ternak. Gimana sih mekanisme kerjanya? Nah, ketika si antibiotik diberikan atau diinjekkan ke ternak tersebut, maka antibiotik dapat membunuh bakteriosit dan atau menghambat pertumbuhan bakteriostatis bermacam-macam enteropatogen, sehingga melindungi ternak dari infeksi atau melindungi ternak dari penyakit yang dapat disebabkan oleh jamur atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi-infeksi lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang antibiotik yang saya ketahui dan saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.